Nih teman-teman, tadi perjalanan mulai jam 3 Lebih 8. 8 sejalan di saat kurang lebih sekitar jam. Matahari udah mulai terbit. Wow. H-1 mendaki selamat. Aku berlari untuk mendapatkan hasil yang optimal pada pendakian hari nanti. Ini Hilman. Pendakian kali ini akan bersama Martin dan Hilman. Aku dan Hilman berangkat dari Kebumen. Martin berangkat dari Cilacap. Kita ketemuan di base camp. Perjalanan gak terlalu lama. Hampir 3 jam akhirnya kita sampai di base camp Bambangan. Semua pendaki sudah terlelap, tinggal kita bertiga yang lagi berbincang-bincang, mempersiapkan barang, lalu tidur supaya besok pagi bisa langsung berangkat. Aku menyadari bahwa TikTok itu cukup banyak konsekuensinya. Dari rasa dingin, barang yang terbatas, tapi itu semua adalah tantangan tersendiri. Waktunya berdoa. Semoga kita dilancarkan segala urusannya. Semoga kita bisa sampai dengan selamat, sampai tujuan, sampai puncak, dan sampai kembali lagi ke base camp ini. Berdoa menurut agama Islam dimulai. Selesai. Semoga apa yang kita telah doakan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat. Yoi. Ya teman-teman, kita berangkat jam 3 lewat sedikit, 3:08. Di depan tuh gerbang. Oke. Gerbang pendakian kita lewati. Artinya, segala risiko yang tadinya hanya kita pikirkan, sekarang mungkin saja menjadi kenyataan. Saatnya memulai perjalanan dengan hati-hati dan penuh harap kepada Sang Pencipta. Pukul 3.40 kita sampai di pos ojek teman-teman. Cahaya sahabat. Cahaya sahabat. Cahaya sahabat. Waduh, cahaya sahabat. Pos ojek. Pos ojek ini terletak sebelum pos 1. Tempat ini menjadi tempat pemberhentian ojek untuk menurunkan pendaki-pendaki yang menggunakan jasa ojek. Kali ini kita tidak menggunakan ojek karena kami ingin melawan diri kita sendiri, melawan rasa capek yang ada di dalam diri kita sendiri. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kekuatan, aku ingin hidup ini merasakan banyak rasa. Mulai dari rasa capek, dari rasa senang, rasa bangga, rasa iri, rasa dengki. Pada akhirnya semua rasa itu hanyalah sebuah rasa. Yang penting bagaimana seseorang bisa mengelola rasa itu. Munafik ya? Itu yang bilang naik gunung tujuannya datang kembali ke base camp. Itu bukan tujuan. Itu sebuah keharusan. Betul. Kok betul sih? Tujuan tetap puncak. Ya betul. Tapi harus balik lagi Nah. dengan selamat dan aman tentunya. Kembali ke base camp dengan utuh adalah basic. Hal basic, gak perlu dipaksa. Sebuah keharusan. Oke. Semangat. Guys. Begitulah obrolan-obrolan kecil ketika kita bersama teman di gunung. Kadang ada yang ngaco, kadang ada yang bener, kadang juga ada yang lucu. Ya, itu semua menjadi hiburan ketika kita capek berjalan di gunung. Kita sampai di pos berapa teman-teman? Pos 1. Yes. Let's go. Ada shelter di pos 1. Pondok Gembirong. Ini dulu kita yang ini ya, Tin. Dulu kita yang makan minum es di sini ya, sama Ilham ya.
terakhir ya. Kuat yang dulu ke sini. Kuat tapi Ilham? Kuat. Dia kan lari. Kuat emang ikut? Ikut. Oh iya, ini kita berempat ya? Ya. Oh iya, lupa aku. Jadi ini adalah kali kedua saya dan Martin mengunjungi Slamet. Dulu ketika kita sampai di pos 1 ini kita minum es. Sedangkan sekarang kita lagi jalan naik jam 3 malam. Mesin-mesin penggerak kita. Dan ya kayak flashback memory gitu teman-teman. Seru deh. Perjalanan mulai jam 3 Lebih 8. lebih 8. Terus jalan set kurang lebih sekitar sejam. Nyampe di pos 1 beneran. Tadi sempet kesasar ke jalur lama. Alhamdulillah si aplikasi GPX yang saya pakai itu bunyi. Jadi itu pentingnya pakai GPX teman-teman. Kita nyasar sekitar 108 meter dari jalur, kan lumayan. Ya begitulah. Terus ada satu lagi yang agak menjengkelkan, karena yang katanya pakai si Maxi bisa diwakilkan satu orang, tapi ternyata enggak, kita harus datang. Jadi kita tuh ngejar sebelum registrasinya tutup supaya bisa dikasih izin buat naik gunung ini jam 3 pagi begitu. Dan juga ternyata nggak bisa naik jam 1 malam. Bisa sih, tapi gitu agak Bersiko. agak bertentangan sama base campnya, karena mereka nyaranin kita untuk naik jam 3 supaya oksigennya mungkin lebih banyak gitu. Oke, mantap, kita lanjut pendakiannya. Ini udah lumayan. Ya teman-teman, kita udah sampai di pos 2. Durasi perjalanan sekitar berapa menit, Martin? Berapa menit kita jalan? Jam berapa? Sejam. Dari pos 1 ya? Oke. Ini adalah pos kedua. Oke. Saya break makan Nexar lagi. Si Hilman kepengen berak. Di sana kita minta tolong sama orang lain yang lagi camp buat minta tisu, terus dia berak. Hilman, ya udah kita tungguin. Oke, mantap. Masih di pos 2, masih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pos 2 kita menuju pos 3 setelah cukup lama beristirahat. Dan hutannya masih cukup lebat kayak gini ya. Mantap banget, selamat. Dan semalam ini habis hujan membuat treknya sangat gembur. Mungkin sebagian kalian notice celana saya berubah. Ya, saya ganti celana pendek karena celana panjang cukup ribet dipakai untuk gerak-gerak sana sini. Celana panjang saya tinggal di pos 1 yang ternyata ketika saya turun hilang celananya. Gak tahu siapa yang ngambil ini ya. Aduh, sedih sekali. Itu padahal celana kesayangan saya walaupun celananya jelek. Mantap sekalian, teman-teman sekalian. Jalan lagi, lanjut lagi. Matahari udah mulai terbit. Makin terang. Mantap. Vegetasinya rapat banget teman-teman. Ya, ini adalah hutan Slamet. Setelah pos 2, vegetasinya tinggi-tinggi, jalannya lembab karena semalam tuh emang hujan. Dan sebetulnya nggak terlalu terlalu curam atau gimana ya, tapi kita pelan-pelan aja. Lanjut bosku. Nice.
Keren ya kayak di film-film. Shootnya dari belakang. Sumpah. Jangan ngomong aku ya. Lewat pos 3. Nggak pakai lama, kita lanjut ke pos 4 Samaran tuh. Belum pos 3 ini. Hah? Belum pos 3, Cok. Oh belum. Itu persimpangan. Oh persimpangan. Sorry. Oke. Ternyata tadi adalah persimpangan. Belum pos 3. Oke. Ya teman-teman. Saya dapat satu pelajaran nih dari pendakian kali ini. Tadinya saya rencananya dan Martin sama Ilman mau naik jam 1 malam. Tapi ternyata setelah diusahakan sama pihak basecamp tuh nggak boleh. Suruh jam 3. Ya wes jam 3 kita nurut. Tadinya agak kecewa. Tuh, terus tapi ternyata setelah kita jalan dan sampai di pos belum sampai pos 3 bahkan center kita ternyata udah sama-sama kehabisan baterai. Jadi kalau misal kita start jam 1 pasti kita bakal kegelapan. Karena kita start jam 3 jadi udah keduluan sama matahari. Ya alhamdulillah. Selalu ada kebaikan. Aslinya bukan kebaikan sih, itu ketololan karena kita nggak pakai senter yang proper. Oke. Itu aja. Gimana Mas Hilman? Nantang banget, gila. Nantangnya gimana? Maju gue lah. Martin, nggak ketemu nih. Nggak kelihatan kamu. Mantap. Oh butuh bantuan tuh. Oh, aman. Kayaknya di atas ada pos 3. Suaranya udah kedengeran. Ada orang. Oke, mantap. Ternyata bukan pos 3. Ternyata ada orang camp aja. Yo, lari. Kira pos 3, ternyata ada orang 3. Ada konco Hilman guys. Nang itu ya sembarang. Mana lu tunggu? Kelihatan guys. Pemandangan Sindoro Sumbing kelihatan. Bisa dah. Jelas banget. Bisa. Videonya. Tuh guys. Wow, Masya Allah. Cantik banget. Sekali lagi dikasih pemandangan Sindoro Sumbing. Cantik banget di belakang. Tuh. Waduh, angin Pak. Pos 3 jam berapa? Pos 3 jam 6.18. Masih ada 6 pos lagi berarti Bu menuju Pawangan. Mas Hilman baru datang. Aduh. Selamat guys. Pusing. Aduh, nggak sedih. Martin masih jalan ya. Martin senengnya nanggur ya emang. Begini banget jalurnya. Benyek. Semalam hujan teman-teman.
Ya, begitulah. Sekarang kita lanjut pelan-pelan menuju pos 4, sedikit lagi. Oke. Bukannya nggak peduli sama temen satu regu pendakian. Mereka saya tinggal duluan karena saya datang untuk berlatih. Mereka paham dan sudah setuju. Oke. Bukan lagi karena ego atau ingin cepet-cepetan sampai ke puncak. Tuh. Pos Samaran. Sampai di pos Samaran tuh jam 6.49. Pos Samaran tuh ya penuh dengan vegetasi kayak gini. Cuma ada lahan sedikit, mungkin bisa buat tenda satu. Sini. Terus ada jalur lagi ke sana. Gitu aja teman-teman. Saya mau istirahat sambil makan snack sedikit, minum dikit, dan lanjut. Kita sampai di pos 5 ini kalau nggak salah ya. Ya. Pos 5 jam 7:10-an. Waduh. Mas. Pos 5 ini cukup favorit ya, karena ada warung, ada shelter, tempat tenda juga banyak. Ya, mungkin ini adalah salah satu tempat favorit untuk camp di Gunung Slamet untuk para pendaki ya. Mendoan selamat. Harganya 3.000-an di pos 5. Enak euy. Nyobain nggak? Mantap. Nyobain mau? Ya. Ya. Itu pas Jerman. Beli. Hangat, masih hangat. Asli. Pusing lagi. Untuk yang mau mendaki TikTok, usahakan seminggu sebelum pendakian kalian harus berolahraga. Kalau enggak, kalian bakal kecapean. Kalau ini tipsnya bukan seminggu sebelumnya berolahraga, tapi sehari sebelumnya ngising. 10 kilo bro. Ngising. Untuk kalian, saya tunggu video di selamatnya. Minum dulu guys. Ternyata si Martin tumbas mendoan segaban. Masya Allah. Wow. Tuh man, mendoannya dimakan-makan, baru ntar lanjut lagi.